warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak, Ibu, saudara-saudara sedang jamaah maghrib yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur, memuja dan mengagungkan Allah karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada kita untuk kemudian bisa datang ke masjid ini dalam rangka menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, apabila kalian melihat taman-taman surga maka mampirlah. Terus sahabat bertanya, yang mana itu taman-taman surga ya Rasulullah? Maka kata Nabi, di mana saja orang berkumpul dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah taman-taman surga. Kemudian para ulama memberikan penjelasan bahwa yang termasuk majelis-majelis zikir diantaranya adalah majelis-majelis ilmu. Jadi jamaah sekalian, sekali lagi kita berbahagia karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis-majelis ini. Jamaah sekalian, hari raya Idul Adha kemarin kita kemudian dikagetkan dengan meninggalnya salah seorang pejuang dakwah yang kurang lebih 18 tahun beliau masuk dalam Islam. Kemudian selama itu beliau mengabdikan dirinya di dalam dakwah Islam ini. Beliau kadang menyetir sendiri mobilnya berpuluh-puluh kilometer, bahkan ratusan kilometer dalam rangka berdakwah. Dan jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mematikan dia di tempat yang baik karena meninggal di dalam masjid. Kemudian meninggal di waktu yang baik karena dia meninggal di hari Jumat. Sementara kata Nabi, barang siapa yang meninggal pada malam Jumat dan di hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan dia dari siksa kubur. Kemudian jamaah sekalian, dia pun meninggal dalam keadaan yang baik. Jadi sementara melakukan kebaikan. Dan sekali lagi, bagi kami ini sangat iri melihat kematian beliau. Kenapa kita iri? Sekali lagi jamaah sekalian, karena berkumpullah semua kebaikan yang ada pada dirinya. Nah, jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan penutupnya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, keadaan seseorang saat dia tutup usia ini memiliki nilai tersendiri. Kenapa dia memiliki nilai tersendiri? Karena balasan baik atau buruk ini akan diterimanya tergantung pada kondisinya di saat dia tutup usia. Jadi kalau kita mau melihat kebaikan yang dimiliki oleh seorang hamba, maka lihat bagaimana keadaannya saat dia meninggal dunia. Jadi sekali lagi Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan penutupnya. Oleh karena itu jamaah sekalian, selaku hamba Allah yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kemudian berusaha untuk memaksimalkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala demi menjalankan atau merealisasikan wasiat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Quran surah Al-Imran ayat 102, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan kalian dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, orang-orang yang menghayati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini berusaha semaksimal mungkin untuk tetap berada di dalam koridor Islam sampai kemudian dia meninggal dunia.
Di samping itu jamaah sekalian, ada di dalam sebuah hadis dan diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, kata beliau, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kolbu keturunan anak Adam itu berada di antara dua jari jemari Allah, laksana satu hati. Allah membolak-balikannya sesuai dengan kehendaknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkuasa membolak-balikan hati kita sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan bahwasanya pada saat kita berumur 3 kali 40 hari dalam kandungan ibu kita, Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh ciptaannya ke dalam dada kita, seraya pada waktu itu menetapkan 3 hal. Yang pertama jamaah sekalian, ditetapkannya ajal kita sehingga kita tidak akan mati sekalipun semua orang menghendaki kita mati. Yang kedua, ditetapkannya rezeki kita dan kita pun tidak akan mati sebelum habis rezeki kita. Dan perlu kita pahami jamaah sekalian, rezeki kita tidak akan mungkin tertukar dari orang lain. Dan yang ketiga, ditetapkannya kadar baik dan kadar buruk kita. Lalu Nabi SAW melanjutkan hadisnya dengan mengatakan, ada manusia yang kamu lihat, saking baiknya kamu lihat, kemudian kamu berkesimpulan, tidak ada lagi antara dia dengan surga melainkan sisa 1 jengkal. Tetapi di penghujung akhir hayatnya, dia melakukan maksiat dan dia meninggal dalam rangka bermaksiat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam neraka. Sebaliknya kata Nabi, ada juga manusia yang kamu lihat, saking jahatnya kamu lihat, begitu jahatnya kamu lihat, sampai kamu berkesimpulan tidak ada dia antaranya dengan neraka melainkan sisa 1 jengkal. Tetapi di penghujung akhir hayatnya Allah menakdirkan lain. Dia melakukan amalan ahli sorga, lalu kemudian dia meninggal dalam rangka melakukan amalan ahli sorga, lalu Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surga. Menanggapi hadis ini jamaah sekalian, mungkin ada orang berkata kalau begitu tidak usah kita beribadah, tidak usah kita melakukan ketaatan, sebab surga dan neraka sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita. Maka menanggapi hal ini, para ulama kemudian memberikan penjelasan dalam hadis ini bahwa surga dan neraka bagi seorang hamba itu adalah hak prerogatifnya Allah. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala merahasiakan surga dan neraka buat kita? Sebab kalau ada orang yang sudah mengetahui bahwa dirinya masuk surga, maka pastilah dia ogah-ogahan beribadah. Dan kalau ada yang sudah ketahui dirinya ahli neraka, maka pastilah dia tidak mau melakukan ketaatan dan dia bermaksiat saja. Kata dia, untuk apa saya melakukan kebaikan? Saya kan sudah divonis dalam neraka. Maka jamaah sekalian, penjelasan ulama mengatakan bahwa hadis ini memberikan gambaran kepada kita bahwa orang yang hari ini berada di dalam keimanan dan ketaatan, jangan terlalu bangga dan jangan terlalu sombong. Sebab masih banyak waktu bisa merubah kita menjadi jahat. Dan orang yang bermaksiat kepada Allah hari ini, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengampunkan dosa kita sebelum nyawa kita berada di tenggorokan. Oleh karena itu jamaah sekalian, sekali lagi ada kadang-kadang orang yang begitu taat, pemahaman agamanya bagus, tetapi dia merasa lebih baik daripada orang lain. Bahkan jamaah sekalian, kalau bukan dari kelompoknya yang ceramah dia keluar. Karena dia hanya menganggap kebaikan hanya ada pada kelompoknya. Dan kadang-kadang tidak segan-segan menghina ustaz. Kadang-kadang kalau kita nonton di YouTube, ada juga kadang-kadang tidak menyejukkan ceramah-ceramah itu. Ada yang pernah katakan, apa itu ada ustaz menjadi pelawak. Sampai ke Malaysia jadi pelawak. Disinggungnya Ustaz Somad. Coba bayangkan jamaah sekalian, kalau kita mau memikir dibandingkan dengan kita ini dengan Ustaz Somad, berapa banyak kebaikan-kebaikan yang beliau berikan kepada umat dengan gaya bahasa beliau. Sampai-sampai dia menghinakan para mu'allaf. Katanya mu'allaf, padahal sudah 18 tahun, 20 tahun sudah masuk Islam.
Terus apa enaknya dan apa keuntungannya kita ceramah seperti itu? Ya, Ustaz Felix Siau itu punya jamaah tersendiri. Ustaz Kodendi punya jamaah tersendiri. Jadi jamaah sekalian, Ustaz Yahya Waloni dengan gayanya ada jamaah sendirinya. Jadi untuk apa kita saling menghinakan? Dan terus terang jamaah sekalian, mereka-mereka ini memang baru masuk Islam. Kalau Ustaz Yahya Waloni almarhum itu 18 tahun masuk Islam. Tapi coba kita hitung berapa banyak orang yang dia ajak kembali masuk Islam. Yang dia murtadkan, dia ajak kembali masuk Islam, dan para pendeta berapa banyak yang orang masuk Islam dari tangannya. Berapa banyak orang-orang yang Ustaz Felix masukkan ke dalam Islam. Ya. Kita ini iri jamaah sekalian. Saya secara pribadi sudah hampir 30 tahun kemudian 30 hampirlah saya berdakwah kecil-kecilan sejak saya dari SMA tahun 86. Tapi belum ada satu orang pun yang saya berhasil masukkan Islam. Tapi kalau mengislamkan sering. Tetapi kalau usaha saya sendiri tidak pernah jamaah. Kadang-kadang saya berdialog kecil dengan teman-teman saya, orang-orang Nasrani waktu di SMA. Demikian pula waktu kuliah, tapi tidak berhasil saya meyakinkan Islam. Tapi mereka-mereka, berapa banyak orang yang masuk Islam dari usahanya. Nah, orang yang bening hatinya, itu kemudian memandang semua persoalan dari kacamata kebenaran. Coba bayangkan, kenapa saya lupa namanya, komentar salah seorang ustaz menanggapi kematiannya Ustaz Yahya Al-Wani. Kata dia begini, ada orang yang mungkin dia tidak bisa menghafal Quran, dan boleh jadi dia jarang salat tengah malam, atau boleh jadi jamaah sekalian dia jarang puasa Senin Kamis. Tetapi ada amalan yang tersembunyi yang hanya dirinya dengan Allah yang ketahui. Dan itulah yang menyebabkan dia bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Coba bayangkan jamaah sekalian, ada dosen Unhas masuk salat duhur. Kemudian beliau salat tahiyatul masjid. Sementara dalam kondisi sujud, kemudian dia terjatuh, meninggal dunia. Orang yang berzikir di sampingnya itu tidak sadar bahwa orang di sampingnya sudah meninggal dunia. Coba bayangkan, meninggal dalam keadaan yang baik, di tempat yang baik. Sementara kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, siapa yang berpuasa kemudian meninggal dalam keadaan puasa, maka Allah jamin surga baginya. Siapa yang meninggal dalam keadaan sholat, maka Allah jamin surga baginya. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan bersedekah, maka Allah Subhanahu wa taala jamin surga baginya. Oleh karena itu jamaah sekalian, berbahagialah orang yang meninggal dunia sementara puasa. Berbahagialah orang yang sementara sholat meninggal dunia. Berbahagialah orang yang sementara sedekah meninggal dunia. Jadi pernah kita mendapatkan kabar salah seorang ustaz, alhamdulillah kebiasaan beliau, sebelum dia ceramah, dia suka membawa tentengan untuk dibagikan ke orang-orang miskin. Setiap dia mau pergi khutbah. Kemudian jamaah sekalian, pada saat beliau khutbah Jumat, dia mengingatkan akan kematian. Dan ternyata itu adalah khutbah yang terakhirnya. Dan pada saat dia salat Jumat, meninggal dalam kondisi salat. Berkumpul semua kebaikan yang dia dapatkan. Dia tutup kehidupannya dengan sedekah. Dia tutup kehidupannya dengan salat. Meninggal di hari Jumat. Meninggal sementara dalam keadaan salat dan berada di dalam masjid. Jadi berkumpul semua kebaikan-kebaikan yang ada padanya. Oleh karena itu sekali lagi Bapak dan Saudara sekalian, kita jangan berbangga hati. Sebab terus terang, kita yang ada di dalam masjid ini, tidak ada satupun di antara kita yang menjamin pasti masuk surga. Ya Pak, ada yang menjamin dirinya bahwa masih masuk surga. Coba bayangkan, seorang profesor hadis, doktor hadis, profesor, lahir dari rahim Islam,
Siapa sangka dia keluar dari Islam kemudian menjadi pendeta dan menarik orang-orang Islam untuk keluar dari Islam. Siapa sangka Profesor Saifuddin Ibrahim itu bisa murtad. Dia ahli hadis, Pak. Coba bayangkan. Itu karena Allah Subhanahu wa taala mudah membolak-balikan hati kita. Dan ada juga orang murtad dari Islam. Setelah dia murtad suka sekali menghina Islam. Pada saat dia menghadapi sakaratul maut, Allah tarik lidahnya. Sampai kemudian lidahnya menjulur panjang kayak anjing. Itu yang didapati pada saat dia sakaratul maut. Sebaliknya jamaah sekalian, mereka-mereka para mu'allaf yang mengabdikan dirinya untuk Islam, lihat kematian yang terindah. Kita lihat Ustaz Ihsan Mokoginta. Beliau kemudian banyak sekali orang yang masuk Islam dari usahanya. Pada malam Jumat, setelah selesai salat maghrib, beliau kemudian melakukan salat sunnah 2 rakaat setelah maghrib. Sementara tasyahud, Pak. Terus kemudian dia meninggal dunia. Subhanallah. Alangkah indahnya kematian beliau. Nah, oleh karena itu sekali lagi, kita tidak boleh berbangga dengan apa yang ada pada diri kita. Karena dikatakan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkan seorang ke dalam surga apabila masih ada kesombongan dalam dirinya. Sebagaimana tidak bisa masuk onta ke lubang jarum. Jadi boleh jadi ada orang beribadah, tetapi hatinya jamaah sekalian menyombongkan diri. Kadang-kadang ada orang yang berjalan ke masjid, disapa, tidak juga menyapa orang lain. Kadang-kadang kita ketemu mata, tidak juga mau tersenyum. Padahal senyum itu adalah sedekah. Coba bayangkan jamaah sekalian. Kalau kita lihat pakaiannya Islami betul, pakai jenggot, pakai gamis. Kadang-kadang kalau kita ketemu bertatap-tatapan mata kita tersenyum, dia malah tidak membalas senyumnya kita. Seakan-akan kita ini siapa? Dan seakan-akan dia sudah ahli surga. Nauzubillahi min dzalik. Padahal sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mudah membolak-balikan hati kita. Nah, jamaah sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdi khairas ta'maluhu." Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah memanfaatkannya. Terus kata sahabat, bagaimana Allah memanfaatkannya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan kesempatan baginya untuk beramal saleh sebelum kematian menjemputnya. Jadi inilah orang-orang yang kata Nabi, kalau Allah kehendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka diberikannya kesempatan untuk beramal saleh sebelum dia meninggal dunia. Ada kisah jamaah sekalian yang saya baca, ada orang tidak pernah sholat, Pak. Tapi ada sahabatnya itu tidak pernah berhenti mengajak dia sholat. Segala macam upaya dia lakukan bagaimana supaya sahabat ini bisa sholat. Akhirnya suatu ketika dia berkata kepada sahabatnya, mari kita umroh. Kata sahabatnya, baik. Maka dia pergilah umroh. Dan orang kalau melakukan ibadah umroh pasti sholat. Jamaah sekalian, selama dia mengajak umroh sahabat ini subhanallah. Dia tidak mau ketinggalan salat 5 waktu. Dan dia banyak sekali melakukan salat sunnah. Akhirnya sahabat yang ngajak ini mengajak dia pulang ke hotel untuk istirahat. Kata dia, sebentar, saya masih mau salat. Maka dia pun salat 2 rakaat. Siapa yang menyangka jamaah sekalian bahwa itulah salat yang terakhir kalinya buat dia dan dia meninggal dalam keadaan sujud. Padahal selama hidupnya tidak pernah sholat. Diajak sholat sangat berat oleh temannya, tapi Allah menghendaki dia mati dalam keadaan sholat. Dan Allah sekali lagi mudah
membolak-balikkan hati seorang hamba. Di zaman Nabi ada salah seorang sahabat yang tidak pernah dahinya sujud, tapi masuk surga. Begitu diajak oleh Nabi masuk Islam, terus kemudian ada panggilan jihad, setelah dia bersahadat, dia ikut berjihad dan meninggal di medan jihad. Dahinya belum pernah sujud, tapi dia meninggal dalam medan jihad, maka Allah jamin dia masuk surga. Jadi oleh karena itu jamaah sekalian, jangan kita memandang enteng kebaikan sekecil apapun juga. Siapa tahu kebaikan kecil itulah yang mengantarkan kita pada kematian. Dan jangan kita memandang enteng sebuah maksiat. Jangan sampai maksiat itu yang mengantarkan kita pada kematian. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, adapun tanda-tanda husnul khotimah itu pada dasarnya ada yang diketahui oleh hamba yang sementara sakaratul maut, dan ada juga tanda-tanda yang diketahui oleh orang lain. Tanda-tanda yang diketahui oleh orang yang sementara naza atau sementara sakaratul maut, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahi tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Jangan, kata di dalam ayat disebutkan, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan saya adalah Allah, kemudian dia istiqamah, teguh pendiriannya sampai kematian menjemputnya, maka malaikat akan datang kepadanya, lalu malaikat itu akan berkata, la yakhafu wa la yahzanu, jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih hati, wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah kamu dengan surga yang Allah berikan kepadamu. Sehingga jemaah sekalian, ada orang meninggal dunia dalam keadaan tersenyum. Kenapa dia tersenyum? Karena dia sudah mendapatkan gambaran tempatnya nanti setelah kematiannya. Makanya dia dalam keadaan tersenyum. Banyak kita dapati orang yang meninggal dunia subhanallah dalam keadaan tersenyum. Maka Nabi mengatakan, barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka bertemu dengannya. Dan barang siapa, kata Nabi, yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak suka bertemu dengannya. Lalu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud adalah kematian? Semua kita ini benci akan kematian. Maka kata Nabi, tidak wahai Aisyah. Seorang mukmin apabila diberi kabar gembira tentang rahmat dan ridha Allah serta surganya, maka dia suka bertemu dengan Allah, dan Allah pun suka bertemu dengannya. Sebaliknya orang-orang kafir, kata Nabi, tak kala digambarkan kepadanya tentang azab dan murka Allah, mereka ini benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci bertemu dengannya. Jadi jamaah sekalian, sekali lagi, tanda husnul khatimah diketahui oleh orang yang akan meninggal dunia tak kala digambarkan surga di depannya, maka dia pun tersenyum. Kemudian disebutkan, adapun tanda-tanda yang diketahui oleh orang lain, sebagaimana kata Nabi dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di ujung hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Oleh karena itu, Nabi mengajarkan kepada kita, lakkinu mautakum bi kalimati la ilaha illallah. Ajarkanlah orang yang mau mati itu dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang sementara sakaratul maut, jemaah sekalian, kita bisikkan di telinganya dengan kalimat la ilaha illallah. Begitu dia ikuti ucapan kita diam. Perhatikan terus mulutnya. Kalau ada kalimat lain yang dia ucapkan. Begitu misalnya dia mengatakan, aduh panas. Kita ulangi lagi. La ilaha illallah. Lalu dia ikuti ucapan kita, berlalu waktu, tidak ada ucapan lain yang dia ucapkan selain ucapan tadi, dan dia meninggal dunia, makanya yang dimaksud, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi kadang-kadang kalau kita mentalkinkan orang, biasa kita berlomba Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang yang sakarat ini kasihan, kadang-kadang
Orang Makassar bilang posoke karena dia mengikuti ucapan kita. Padahal disunahkan tak kala kita mentalkinkan dengan ucapan la ilaha illallah. Terus ada yang nanya sama saya tadi subuh, Ustaz, bagaimana dengan orang yang stroke? Perlu kita pahami jamaah sekalian, alat indera kita yang berfungsi pada saat kita dilahirkan adalah telinga kita. Itulah sebabnya begitu anak lahir diazankan di telinga kanannya dan tidak ada perintah dikamat di telinga kirinya. Jadi yang diperintahkan adalah azan, tidak ada perintah kamat. Dan pada saat kita mau meninggal dunia, yang terakhir berfungsi juga adalah pendengaran kita. Saya pernah menjenguk salah seorang ustaz kami, kena penyakit stroke. Saya sempat bisikan di telinganya. Terus kemudian menetes air matanya, Pak. Padahal jamaah sekalian dia sudah berapa hari dalam kondisi koma, tidak terbuka matanya. Berarti pendengarannya masih berfungsi. Maka kita yakinkan, talkinkan la ilaha illallah la ilaha. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, tanda yang kedua kata Nabi, kematian seorang mukmin itu dengan keringat di keningnya. Jadi kalau ada orang meninggal dunia kemudian berkeringat di keningnya, maka itu adalah tanda husnul khatimah. Kemudian disebutkan meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat, maka Allah menjaganya dari siksa kubur. Tapi bukan bermakna setiap orang yang meninggal malam Jumat atau di hari Jumat dia akan terhindar dari siksa kubur. Dilihat dulu latar belakang kenapa dia meninggal seperti itu. Sebab ada juga orang jamaah sekalian di malam hari hujan rintik-rintik, terus kemudian jatuh di kanal, meninggal dalam keadaan tenggelam. Sementara ada jaminan orang yang meninggal dalam keadaan tenggelam sahid. Tapi kenapa dia bisa meninggal dalam keadaan tenggelam? Ternyata malam Jumat dia pergi minum, terus mabuk. Pas jalan, hujan-hujan, dia tidak lihat kanal, Pak. Jatuh di kanal. Meninggal dunia dalam keadaan tenggelam. Artinya, ciri-ciri husnul khatimah ada pada dirinya. Meninggal pada malam Jumat, mati dalam keadaan tenggelam. Tapi penyebab kematiannya adalah habis dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kata Nabi, perempuan yang meninggal dunia karena melahirkan, maka dia akan ditarik oleh anaknya dengan tali pusarnya ke surga. Jadi setiap wanita yang melahirkan itu kemudian meninggal dunia, maka Allah akan tarik, maka dia akan ditarik oleh anaknya masuk ke dalam surga. Tapi tidak semua orang yang meninggal dalam keadaan melahirkan masuk surga. Artinya jamaah sekalian, ada perempuan karena hamil di luar nikah, terus dia gugurkan kandungannya, meninggal dunia. Jadi sekali lagi, semua dilihat apa yang melatar belakangi dia meninggal dunia. Kemudian jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan juga di dalam hadis bahwasanya barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka ia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, maka dia syahid. Dan barang siapa yang terbunuh karena membela agamanya, dia syahid. Dan barang siapa yang terbunuh karena membela darahnya, maka dia syahid. Sehingga ada salah seorang sahabat mendatangi Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang yang datang ke rumahku ingin merampok barangku, lalu dia membunuhku? Maka kata Nabi, kau masuk surga. Dan bagaimana kalau saya membunuhnya? Maka kata Nabi, dia masuk neraka. Tapi kita kalau dirampok, masuk ke rumah kita perampok, kemudian kita bunuh dia masuk neraka, kita masuk penjara. Ini parah ini undang-undang di Indonesia, Pak. Kalau ada perampok datang ke rumah kita, kita membela diri, kita bunuh perampok itu dalam rumah kita, kita yang dipenjara. Mestinya harus dipahami juga apa latar belakangnya. Nabi perintahkan, kalau ada ingin merampas hartamu, bunuh dia. Kata dia, kalau saya terbunuh ya Rasulullah, kalau dia masuk surga. Kalau dia terbunuh, dia masuk neraka.
Jadi inilah jamaah sekalian, mempertahankan kehormatan keluarga, kemudian kita mati syahid. Kemudian jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi duduk-duduk dengan Umar bin Khattab. Terus kemudian lewat di usung mayat. Lalu Nabi mengatakan, baik, ya wajib, kata Nabi, wajib. Terus kemudian lewat, tidak berapa lama lewat lagi di usung mayat, Nabi mengatakan wajib. Terus Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, kenapa pada mayat yang pertama lewat kau mengatakan wajib, kemudian mayat yang kedua juga kau katakan wajib? Kata Nabi, mayat yang pertama itu dia meninggal dunia dan semua orang menceritakan kebaikannya, maka dia wajib masuk surga. Sementara mayat yang kedua itu, tak kala diusung mayatnya ke kuburan, orang semua menceritakan kejelekannya, maka dia wajib masuk neraka. Oleh karena itu jamaah sekalian, di lain hadis kata Nabi, barang siapa orang meninggal dunia, lalu diusung ke kuburan, lalu ada 4 orang yang menyaksikan kebaikannya, maka wajib surga baginya. 4 orang saja. Terus kata Umar, bagaimana kalau 3 orang ya Rasulullah? Sekalipun 3 orang. Bagaimana kalau cuma 2 orang? Kata Nabi, sekalipun cuma 2 orang. Terus kemudian pada saat itu sahabat berhenti bertanya. Jadi bagaimana halnya kalau kita sementara diusung ke kuburan, lalu semua orang menceritakan kebaikan-kebaikan kita. Maka mari kita tanam kebaikan. Sekecil apapun juga. Sehingga jamaah sekalian, kematian kita diantar dengan semua orang menceritakan kebaikan kita. Ada seorang pemuda di Mesir. Dia kuliah di Fakultas Pertanian. Setelah selesai kuliah, dia kemudian membuat usaha dengan temannya 9 orang. Jadi 9 orang mereka kongsi untuk membuat usaha. Lalu mereka sepakat, 1/10 dari keuntungan kita serahkan untuk Allah. Jadi ada bahagian dari usaha kita untuk Allah. Jadi 1/10. Jadi mereka ini ada 9 orang, yang ke-10-nya adalah Allah. Usahanya maju. Sehingga alhamdulillah dari keuntungan yang dia kumpulkan, pelan-pelan dia membangun sekolah. Mulai SD, SMP, dan SMA. Usahanya meningkat. Dia tingkatkan terus pembagian untuk Allah. 20% untuk Allah, 30% milik Allah, 50% milik Allah. Sampai pada puncaknya dia berkata kepada teman-temannya, begini, 100% keuntungan kita serahkan untuk Allah. Kita ini hanya pegawai di perusahaan kita. Jadi kita digaji dari perusahaan kita, tetapi semua keuntungan dari usaha kita serahkan semua untuk Allah. Suatu ketika jamaah sekalian, dia ingin membangun universitas di desanya. Dia ajukan ke pemerintah Mesir, ternyata pemerintah Mesir menolak karena besar anggarannya. Lalu dia katakan, kalau demikian Pak, baiklah, nanti kami yang bangun. Yang penting kami diberi izin. Jadi dia membangun rel kereta api dari kota menuju ke desanya yang terpencil. Lalu terbangunlah universitas yang besar di kampungnya. Jamaah sekalian, pada saat dia meninggal dunia, dia diantar kurang lebih 500 orang. Mengantarnya ke kuburan. Dan semua yang hadir itu menyaksikan kebaikan-kebaikan. Jadi 4 orang saja orang mengatakan kita orang baik, Allah jamin surga. Apatah lagi 500 ribu orang yang mengantarnya ke kuburan. Dan semua orang, anak-anak yang dia sekolahkan gratis dari SD sampai perguruan tinggi, semua datang mengantarkan jenazahnya. Jadi inilah keindahan yang kematian yang terindah. Namun jamaah sekalian, kita melihat kemarin, ini juga kadang-kadang saya tidak tahu para YouTuber atau apa itu. Kematian Ustaz Yahya Waloni digambarkan itu banyak saya, padahal itu kematian seorang pimpinan pondok pesantren. Jadi tidak seperti itu. Tetapi alhamdulillah banyak orang yang mengantar beliau, tetapi tidak seperti yang digambarkan. Itu bukan beliau itu. Itu pimpinan pondok pesantren yang diantar ribuan jamaah menuju ke kuburannya. Jadi kita ini kadang-kadang juga dipatolo-toloi sama YouTube. Tapi alhamdulillah, beliau Ustaz Yahya Waloni disaksikan
oleh banyak orang, diantar oleh banyak orang ke tempat peristirahatan yang terakhir, dan kita lihat wajah beliau seperti orang tidur, Pak. Seperti orang tidur. Subhanallah, indahnya kematiannya. Saya kira demikian jamaah sekalian, kita beri kesempatan kepada jamaah sekitar 14 menit ke depan sebelum masuk waktu Isya. Silahkan, siapa tahu ada yang mau ditanyakan, baik hal yang saya sampaikan tadi ataukah hal-hal lain yang eh, ada tidak ada hubungannya dengan materi saya, tapi kalau mau ditanyakan silahkan, Bapak dan Ibu sekalian. Silahkan Pak, kalau ada yang mungkin yang mau ditanyakan. Silahkan Pak, kalau ada yang mau ditanyakan. Sekali lagi, baik hal-hal yang saya sampaikan tadi atau mungkin ada hal-hal lain yang perlu kita diskusikan, silahkan. Ada yang mau bertanya Pak, silahkan. Ada yang mau bertanya. Ya, silahkan. Terima kasih Ustaz. Ustaz menanyakan itu yang ini tadi Ustaz, terkait azan di telinga kanan. Iya. Itu hadisnya dari mana Ustaz? Walau alam, sekalipun sebagian ulama mengatakan hadis itu dhaif, tetapi Syekh Albani mengatakan bahwa hadis itu tiba pada tingkatan hasan. Cuma saya tidak hafal konteks hadisnya. Karena kita ada materi tersendiri yang saya ini apa? Saya punya daya hafal tidak sehebat Ustaz Adi Hidayat. Pak Ustaz Adi Hidayat betul-betul subhanallah, itu kalau hafal Quran dia tahu halaman berapa, baris keberapa dari atas. Hafal hadis juga begitu, Pak. Tapi masih ada orang yang mengomentari, kalau baca Quran tidak usah disebutkan itu. Kalau dia bisa, kenapa tidak? Dan itu sebuah apa namanya, memicu kita untuk bisa juga seperti itu. Dan ternyata subhanallah, ada anak kecil yang dibolak-balik Al-Quran itu, kemudian disuruh dia tahu letaknya. Ada orang yang diberi, tapi saya tidak eh, terbatas dalam perkara seperti itu. Cuma memang ada materi yang berhubungan dengan pendidikan anak, itu kemudian saya mulai membahas mulai eh, pernikahan, kemudian seorang laki-laki mendatangi istrinya bagaimana adabnya, kemudian tak kala wanita hamil bagaimana seharusnya dikerjakan, dan seperti itu Pak, bahwa diakikah anak pada hari ketujuh, pada waktu dilahirkan kemudian Nabi wallahu alam disampaikan beliau mengazankan salah seorang cucunya, dan itu kemudian yang diambil hadis oleh beberapa perawi hadis. Jadi ada perintah, tetapi sekali lagi di kalangan para ulama berselisih pendapat tentang sahih hadis atau tidak. Tapi oleh Syekh Nasruddin Al-Albani wallahu alam mengatakan bahwa hadis itu hasan. Hanya saja perintah hanya mengazankan, tidak dikamatkan. Nah, sementara sekarang ini orang meninggal dunia pun sebelum dikuburkan diazankan. Dan kita biasa menyaksikan, padahal ini tidak ada perintahnya. Jadi jamaah sekalian, di dalam kaidah beragama ada dua hal yang harus kita pegang. Yang pertama begini, semua ibadah pada dasarnya haram kecuali ada perintahnya. Dan dalam perkara muamalah semua boleh kecuali ada larangannya. Nah, prosesi pelaksanaan penguburan mayat itu diatur dalam Islam. Nabi pernah mengantar salah seorang sahabat menguburkan sahabat yang syahid. Kemudian setelah dikuburkan, Nabi tidak mentalkinkan, membacakan apa-apa, apalagi mengazankan di dalam liang kubur. Nabi tidak melakukan itu. Hanya saja setelah selesai penguburan, Nabi kemudian mengatakan kepada orang yang hadir, hendaklah kalian mendoakan saudara kalian, karena sebentar lagi dia akan menghadapi pertanyaan di kubur. Hanya itu yang dikerjakan oleh Nabi. Sehingga jamaah sekalian,
tradisi-tradisi yang ada kadang-kadang dihubung-hubungkan dengan agama. Misalnya, sehabis dikuburkan kita taruh kembang di atas kuburan. Kemudian kalau kami dulu, itu orang-orang tua saya Pak, kalau meninggal dunia ada kelapa kemudian dibelah. Waktu saya mengajar di Bulukumba, baru saya tahu maknanya kenapa itu dibelah kelapa di atas kuburan. Ada salah seorang ustaz menjelaskan gini. Dulu itu, kalau kita habis menguburkan mayat, biasa tengah malam datang babi liar. Dia gali itu mayatnya kita sehingga di pagi hari kadang-kadang isi dalam mayat itu berhamburan. Nah orang tua kita ini orang cerdas Pak. Sehingga dia belah kelapa, kemudian ditaruh kelapa itu di atas kuburan. Begitu datang babi liar, yang dia gigit-gigit adalah kelapa. Itu maknanya. Tapi sekarang bergeser makna itu. Bukan lagi tentang hal seperti itu. Jadi, wallahu alam. Nanti salah mungkin kalau ada pembahasan tentang pendidikan anak dalam Islam, kita bahas tuntas. Mulai dari memilih calon istri, suami mendatangi istri, sebab di dalam disebutkan bahwa ada pepatah yang mengatakan buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Artinya karakter anak-anak kita itu sangat tergantung dari karakter kedua orang tuanya. Ya, jadi soalnya nanti bahas seperti itu. Saya kira demikian Pak. Ya. Baik, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya silahkan Ibu. Ya, alhamdulillah. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Iya. Betul. Iya. Ya. Jadi sekali lagi Ibu sekalian bahwa mungkin ada orang yang berdoa supaya dipanjangkan umurnya, supaya umurnya berberkah. Artinya semua aktivitas kehidupannya dalam rangka beramal saleh. Sebab untuk apa umur yang panjang kalau kita tidak bisa manfaatkan untuk beramal saleh? Makanya Ustaz Yahya Waloni itu setiap dia salat tahajud dia minta dimatikan dia minta supaya cepat dimatikan. Jadi dia selalu minta ya Allah matikan saya dengan cepat. Kenapa ditanya? Kenapa kau minta mati dengan cepat? Dan saya muak melihat kondisi di Indonesia. Saya tidak tahan. Terlalu banyak pengkhianat. Sampai dia ini ceramah beliau waktu beliau menyampaikan. Dia dikatakan saya mengatakan bahwa mungkin ada sekitar 80% pejabat ini semua rusak. Muslim munafik. Ulama-ulamanya munafik. Ada yang diberi dana 1 miliar sudah tidak berkuar-kuar. Ada orang yang tadinya membela Islam begitu direkrut, kemudian hilang dia punya nyali. Sehingga kata dia, saya selalu minta supaya dimatikan cepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak sanggup menghadapi seperti itu. Padahal beliau ini jamaah sekalian kemana-mana berdakwah. Dan sekitar tahun 2000 berapa itu beliau pernah jatuh sekitar 20 menit, dia tidak sadarkan diri dan dia mengatakan kepada istrinya bahwa sepertinya kematian saya sudah sangat dekat. Jadi dia tidak tahu, sebab tidak ada yang tahu di bumi mana dia mati dan kapan dia mati. Coba bayangkan Ustaz Yahya Waloni hanya datang kemari safari dakwah. Dia sudah 5 hari di Makassar berdakwah kemana-mana. Dan dia tidak tahu bahwa dia ternyata meninggal di masjid Darul Falah di Minasau Pak, masjid besar yang beliau memang sering ke situ Pak. Dan dia diundang oleh anak-anak remaja mana saja karena dia tidak milih-milih masjid. Dia yang penting ada yang undang ceramah dia datang. Termasuk di dekat masjid, dekat rumahnya orang tua saya di Kumala 2 itu, beliau sudah 2 kali. Bahkan ada anak remaja bilang, Ustaz, ini Ustaz Yahya mau datang, saya mau ajak dia ke masjid untuk anak saya. Iya nak. Ternyata beliau kemudian tidak sempat nih kasihan untuk melanjutkan safari dakwahnya. Jadi begitulah. Jadi tidak seorang pun yang mengetahui kapan dia mati. Bahkan jemaah sekalian, ada tetangga saya Pak.
sudah 3 kali misakarat. Saya sendiri datang menyaksikan di rumah sakit Faisal. Oh, ditalkin kami. Ternyata subhanallah sembuh. Bahkan ada 5 anggota keluarganya yang mendahului dia, Pak. Baru dia meninggal dunia. Saya punya saudara sambungnya ibu saya. Itu di telepon, saya punya adik sepupu telepon. Kak, kayaknya bapak ini sudah sakarat. Saya buru-buru ke rumahnya. Dan betul tanda-tanda sakarat itu sudah ada. Sudah menganga mulut, kemudian sudah tidak sadarkan diri. Ini tante saya datang tuh mina pegang-pegang tangannya, Bi. Tidak ada nih rasa kasat-kasatnya, sudah sabaran tuh. Kami pulang, kita hanya menunggu kabar. Alhamdulillah. Sekarang malah semakin gesit ke masjid. Padahal ini penglihatan mata kasar, Pak. Itu sudah seperti itu nih, tapi mungkin karena dia kurang tidur di rumah sakit, dia enak sekali tidurnya, dan kita saksikan bahwa dia seakan-akan sementara sakarat. Padahal subhanallah, jadi Allah tidak, kita tidak seorang hamba pun yang mengetahui di bumi mana dia mati dan kapan dia mati. Jadi ibu sekalian, sebaiknya kita berdoa semoga Allah berikan umur yang berberkah. Sebab untuk apa panjang umur kalau kemudian tidak berberkah? Ya. Silahkan, kita masih ada waktu sekitar 3 menit ke depan. Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Namun sebaliknya pertanyaan saya ini, bagaimana ketika umat Islam yang notabene berzina mendosa, namun di terakhirnya mengucapkan kalimat tauhid, apa hukum? Itu yang seperti tadi kata Nabi, ada orang yang melakukan kebaikan sehingga kamu menyangka tidak ada lagi antara surga dengannya melainkan sisa 1 jengkal. Tetapi di penghujung akhiratnya dia melakukan maksiat dan dia meninggal dalam rangka bermaksiat. Sementara kata Nabi, ada orang yang kamu lihat begitu jahatnya, saking jahatnya kamu lihat, tetapi pada penghujung akhir hayatnya Allah berkehendak lain. Dia melakukan amalan ahli surga dan dia mati dalam rangka melakukan amalan ahli surga, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Jadi itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu, Pak. Boleh jadi ada seorang pezina. Kan ada di zaman Bani Israel, ada seorang perempuan pulang berzina. Terus didapatinya anjing yang sementara menjilat-jilat tanah karena kehausan. Lalu beliau cari sumur, ternyata dapat sumur, tidak dapat timba. Lalu dia turun ke sumur itu, kemudian dia mengambil air dengan sepatunya, lalu dia gigit sepatunya, kemudian dia manjat naik, lalu dia selamatkan anjing yang sementara kehausan. Maka Allah jamin surga baginya. Pesina ini, Pak. Itu haknya Allah. Tapi jangan dong bilang, biar orang berzina yang penting. Karena ada juga pezina yang mengamalkan itu. Jadi dia berzina selalu membaca salawat 1000 kali dalam 1 malam. Jadi habis berzina dia baca salawat. Bahkan ini ada, wallahualam, ada penasihat yang bercerita. Ada pezina, lalu tiba-tiba terdengar azan. Jadi setelah dia melayani tamunya, dia kemudian pergi mandi wajib, kemudian dia sholat. Lalu tamunya mengatakan, untuk apa kau sholat dan kamu tadi habis berzina? Dia bilang, kurang ajar kau. Ya, sekalipun saya seperti ini tapi tidak melupakan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Jadi macam-macam itu. Jadi ada juga pezina yang, karena katanya ada hadis yang didapatkan, siapa yang membaca qul huwallahu ahad 1000 kali maka Allah akan mengampunkan dosanya. Jadi di malam hari dia tidak terima tamu, dia ulang-ulangi saja qul huwallahu ahad. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu, Pak. Jadi Allah berkuasa. Kemudian mematikan orang yang tadinya mungkin penjahat, mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Ya. Silakan. Iya. Jadi intinya kita melakukan ketaatan dan jangan bermaksiat kepada Allah. Dan ada nasihat Syekh bin Baz.
Beliau mengatakan, jangan engkau melupakan 3 doa ini dalam sujudmu. Karena pada saat kita sujud, tidak ada antara kita dengan Allah. Dan doa makbul. Tetapi jamaah sekalian, ini dipakai bukan dalam kondisi salat berjamaah. Sebab ada orang kita dapati salat berjamaah, imam sudah bangkit dari sujud, dia masih tetap masih tetap sujud karena memanfaatkan doa tadi itu. Jadi kalau kita mau mengamalkan doa ini, kita pakai di salat sunnah. Kata Syekh bin Baz, yang pertama, jangan kamu melupakan doa Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ya Allah, berikan saya kematian yang terindah. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, berikan aku rezeki untuk bertobat kepadamu dengan sebenar-benarnya tobat sebelum kematian datang menjemputku. Kemudian, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat pembolak-balik hati, tetapkanlah aku di dalam agamaku. Jamaah sekalian, jangan kita pernah melupakan doa ini di dalam sujud-sujud kita. Saya kira itu amalan yang kemudian kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mematikan kita dalam kematian yang terindah. Karena waktu Isya sudah masuk, jamaah sekalian, kita tutup dengan sama-sama istighfar kepada Allah Subhanahu wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi